Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Anissa Pratami dari Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rezekinya, rahmatnya dalam seluruh alam semesta ini kepada umatnya. Dan tak lupa salawat serta salam, mari kita panjatkan juga kepada baginda besar Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selalu sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hai teman-teman dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam rasa yang tentram, aman, dan damai. Teman-teman, pernahkah kalian merasakan gelisah, stres, atau berada pada rasa tertekan? Apa yang teman-teman rasakan dan apa yang teman-teman lakukan jika pada perasaan itu teman-teman akan ingin berbuat apa untuk rasa itu menjadi lebih tenang? Nah, tahukah teman-teman, ketika kita juga tidak bisa mengontrol diri dan pikiran kita akan menjadi lemah dan bisa berpengaruh pada kesehatan mental kita. Nah, untuk itu mari kita telaah kembali bagaimana dan sudah berapa banyak kita bisa mengontrol diri kita. Dan bahkan saat kita merasa tenang dalam menjalankan segala aktivitas, salah satunya kita bisa memberikan cara kepada diri kita untuk terbiasa dalam memaknai segala perjalanan hidup ini dengan melalui aspek spiritualitas dalam diri kita ternyata. Tentu kita tahu bahwa dalam agama Islam yang dimana dalam menghadapi masalah itu tidak hanya menawarkan solusi saja, tapi diajarkan untuk kita selalu bisa melihat satu sisi lainnya seperti adakah pembelajaran, dan pastinya setiap apa yang kita lalui, proses apapun dalam kehidupan ini ada pembelajarannya yang dapat membantu kita untuk bisa memahami diri kita dan mengenal diri kita. Nah, selain itu, ketenangan hati dan rasa aman adalah faktor utama yang mampu mengatasi gangguan mental. Terapi mental juga ternyata bisa loh kita terapkan dan dapat membantu kita dalam mengatasi rasa cemas dan stres yang berlebihan. Nah, menurut Fitri dan kawan-kawannya dalam penelitiannya di tahun 2023, psikoterapi dalam Islam adalah metode perawatan atau pengobatan yang menggunakan pendekatan psikologi, Al-Quran, dan hadis. Selain itu dapat dilakukan melalui peningkatan ibadah dan iman, seperti sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan bersabar untuk mendalami dan juga selain itu untuk mengamalkan Al-Quran sebagai ibadah kita dalam kesehariannya, dan ternyata hal-hal itu bisa diterapkan sebagai terapi kejiwaan. Nah, salah satu metode terapi mental dalam psikoterapi Islam adalah terapi zikir yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dengan cara apa sih? Dengan cara mengucapkan secara lisan dan di dalam hati, baik itu di mana saja, kapan saja, dan kita saat itu bisa dengan cara bersuara pelan atau lantang. Nah, selain itu, saat kita berzikir, tentu kita disarankan untuk khusyuk atau berfokus, yang dimana tujuan itu untuk mengingat kebesaran dan kebenaran Allah, serta menjalin hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Tentang makna zikir dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan, bahkan sebanyak 292 kali loh ternyata di dalam Al-Quran, dan terkandung dalam 264 ayat yang dibahas dalam berbagai tema. Sebagaimana salah satu firman Allah tentang zikir dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram.
Wulan 2021 dalam penelitiannya berpendapat bahwa menggunakan terapi mental dengan metode zikir atau meditasi dengan zikir dapat mengontrol perasaan negatif dalam diri seseorang sehingga dapat memunculkan perasaan yang lebih tenang dan nyaman. Nah, jadi kita bisa melakukan zikir dan meditasi sebagai salah satu cara untuk mencapai ketenangan jiwa ternyata teman-teman. Selain itu, melewati meditasi ini, diri kita ini mencoba untuk bisa ditujukan pada Tuhan atau berfokus kepada Tuhan, sehingga tubuh kita terasa rileks, nyaman, dan tenang, dan juga berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan atau Sang Maha Pencipta. Nah, sebagaimana menjalin hubungan dengan antara hamba dengan Tuhannya, maka dari itu melalui zikir kepada Allah juga bisa melalui pembacaan yang biasanya kita baca setelah sholat, apa saja seperti takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la haula wala quwata illa billah, dan astagfirullah, atau memohon ampunan kepada Allah, dan juga basmalah yakni bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat simpulkan bahwa zikir ini memiliki efektivitas untuk bisa seseorang mencapai upaya ketenangan jiwanya atau mencapai ketenangan jiwanya. Meskipun begitu, melakukan zikir ini bisa dilakukan setelah kita beraktivitas atau sebelum tidur dan saat kita sebelum melakukan aktivitas atau setelah bangun tidur. Jadi dalam keadaan yang masih, kalau misalkan bangun tidur dalam keadaan yang masih belum terlalu capek, masih fresh, dan kalau misalkan sebelum tidur itu kita berusaha untuk bisa membuang rasa negatif dan emosi yang sudah terkumpul selama kita beraktivitas. Alhamdulillah, cukup sampai di sini terlebih dahulu pembahasan terkait zikir sebagai psikoterapi atau model psikoterapi dalam upaya mencapai ketenangan jiwa. Semoga apa yang telah dijelaskan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengimplementasikan atau mempraktekannya dengan diri teman masing-masing. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.